Halo, ketemu lagi dengan saya Sasha Bernadette dan saya adalah seorang Certified Financial Planner. Nah, kali ini kita akan bahas tentang frugal living. Nah, ada yang tahu nggak sih frugal living? Kalian kalau dengar kata-kata frugal living itu kebayangnya apa ya? Nah, kebanyakan orang frugal living itu disamakan dengan orang pelit. Nah, menurut kalian sama nggak sih frugal living dengan pelit? Nah, frugal living dengan pelit itu padahal dua hal yang berbeda loh. Nah, kita coba lihat yuk perbedaannya. Orang yang frugal living itu, nomor satu adalah mereka punya tujuan keuangan ke depan, karena itu mereka menyimpan dan menghemat pengeluaran mereka saat ini. Nah, untuk yang tidak mengenal mereka atau tidak mengetahui tujuan keuangan ke depan mereka, biasanya mereka dicap orang yang pelit. Nah, sedangkan orang yang benar-benar pelit itu, mereka biasanya tidak punya tujuan ke depan. Jadi mereka hanya menyimpan uang mereka saja karena mereka sayang sama uang mereka. Nah, yang kedua, orang yang pelit itu takut mengeluarkan uang. Karena mereka sayang banget sama uangnya, jadi mereka tidak mau nih uangnya keluar dari rekening atau tabungan mereka. Nah, sedangkan orang yang menganut frugal living atau orang yang hemat, mereka tidak takut untuk mengeluarkan untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, yang ketiga, orang pelit itu biasanya keberatan untuk berbagi karena mereka cenderung sayang banget sama uangnya. Sedangkan kalau orang yang menganut hemat atau frugal living, mereka tidak segan untuk berbagi. Nah, perbedaan yang keempat, orang yang pelit itu biasanya mempertimbangkan dari sisi harga. Jadi mereka dalam membeli sesuatu, mereka melihat dari segi harganya saja. Mereka ingin harga yang paling murah. Nah, sedangkan kalau orang yang menganut frugal living, mereka tidak segan-segan untuk membeli kualitas. Untuk barang yang sama nih, dengan misalnya mereka bisa mendapatkan kualitas yang lebih bagus, namun dengan harga yang lebih mahal, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang. Asal barang tersebut adalah barang yang mereka butuhkan. Nah, jadi dari ciri-ciri yang disebutkan tadi, kalau kalian itu termasuk pelit atau hemat ya, komen di bawah ya. Nah, jadi untuk orang yang menganut frugal living ini, ciri-ciri yang paling utama adalah mereka mengeluarkan uang dengan penuh kesadaran atau mindfulness. Nah, kita lihat yuk contoh video berikut ini. Teman-teman, alhamdulillah saya diberikan kemampuan untuk kemana-mana naik mobil pribadi disetirin supir atau naik taksi. Tapi khusus untuk ke kantor, saya pikir ngapain saya bawa mobil pribadi? Saya harus parkir di mall yang per jamnya Rp5.000, saya harus lewat tol 19.000 dan saya gunakan BBM itu yang non subsidi loh. Kalaupun naik taksi, saya harus mengeluarkan biaya nggak kurang dari 170.000 belum termasuk tol 19.000 sekali jalan. Jadi pulang pergi saya keluarkan biaya 378.000. Sejak 1,5 tahun terakhir ini, saya ganti dengan KRL kombinasi dengan ojek. Pengeluaran saya nggak sampai 100.000 per hari buat transportasi, bahkan nggak sampai 50.000. Jadi berapa yang saya bisa hemat? Coba bayangkan, uang tersebut bisa saya investasikan, bisa saya alokasikan untuk hal-hal yang lainnya. Kalau saya bisa dari sisi transportasi, kamu bisa berhemat dari apa? Nah, Adrian Maulana ini walaupun dia artis, dia rela loh naik transportasi umum. Tujuannya untuk menghemat pengeluarannya. Kenapa dia mau menghemat pengeluarannya? Karena dia punya tujuan ke depan yang lebih besar, yang dengan uang tersebut dia bisa capai. Gitu. Nah, jadi ciri-ciri kedua untuk orang yang menganut frugal living ini adalah dia punya tujuan yang jelas ke depannya. Dengan dia punya tujuan, dia tahu tujuan itu butuh dana berapa. Nah, untuk pengeluaran yang bisa mereka hemat, mereka rela menghemat. Nah, kalau Adrian Maulana bisa menghemat dari sisi transportasi, kalau kalian bisa menghemat dari sisi apa nih? Nah, tidak semua orang memang nyaman menggunakan transportasi umum. Nah, jadi kalian bisa pilih aspek yang kalian bisa hemat versi kalian sendiri. Nah, ciri-ciri yang ketiga, yaitu orang yang frugal living, dia rela mengeluarkan uang untuk suatu kualitas. Nah, ini ada cerita unik nih. Nah, jadi kita bisa menghitung nilai yang akan kita beli per penggunaannya. Nah, contohnya, misalnya gue butuh beli sepatu kets nih untuk kegiatan sehari-hari. Ada dua pilihan yang bisa gue pilih.
Ada sepatu Keds yang harganya 100 ribuan, atau yang kedua gue bisa beli sepatu Keds yang harganya 1 juta rupiah. Nah, untuk sepatu Keds yang harganya 100 ribu dengan 1 juta memang kelihatannya jauh banget ya harganya. Nah, tapi kalau dihitung-hitung, harga 100 ribu ini gue bisa pakai setiap hari hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung, 100 ribu dibagi 1 bulan atau 30 hari, berarti seharinya kurang lebih gue akan mengeluarkan 3.300 rupiah untuk pemakaian. Nah, sedangkan untuk sepatu yang harga 1 juta ini, ternyata bisa gue pakai selama 12 bulan. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, bila gue beli sepatu ini dan bisa dipakai dengan 12 bulan, pemakaian perharinya hanya 2.777 rupiah. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung, dia jauh lebih murah dibandingkan dengan sepatu yang harganya 100 ribu itu. Jadi kalau dalam kalian membeli suatu barang, mungkin bisa dipertimbangkan nih per pemakaiannya.